Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noval Siraj Iqbal dari kelompok 21 Fisiologi Tumbuhan kelas F. Di sini saya akan melakukan praktikum laju respirasi pada kacang hijau, baik itu berupa benih maupun dalam proses kecambah. Baik, sebelum memasuki prosedur praktikum, sebaiknya kita menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu 1,5 sendok makan garam, 1 buah kapur yang telah dihaluskan, kacang hijau yang dalam proses kecambah dan telah dipisahkan dari kulitnya, air, benih kacang hijau, benang, aluminium foil sebagai pengganti penutup gelas, karet untuk mengencangkan penutup, kain kasa, dan juga gelas. Baik, langkah pertama yaitu kita akan membuat larutan garam NaCl dan juga larutan kapur. Pertama kita menyiapkan air. Untuk satu setengah sendok makan garam kita membutuhkan 500 ml air. Begitu juga sebaliknya pada kapur. Baik, di sini kita membutuhkan 500 ml air. Pertama kita akan membuat larutan NaCl atau garam. Kita masukkan 1,5 sendok makan garam ke dalam 500 larutan air. Dan kita aduk hingga garamnya larut. Jika sudah larut, kita masukkan ke masing-masing 2 gelas yang telah dilabeli dengan label. Setelah itu kita sampingkan. Selanjutnya kita akan menyediakan 500 ml air lagi untuk kapur. Setelah mengambil 500 ml air, kita akan mencampurkan 1 batang kapur yang telah dihaluskan. Dan kita akan aduk lagi. Kita diamkan hingga kapur akan membentuk endapan. Setelah larutan kapur ini membentuk endapan seperti yang dilihat, kita akan mengambil larutan yang ada di atasnya saja, tanpa mengambil endapan yang ada di bawahnya, dan memasukkannya ke dalam gelas yang telah dilabeli. Dan larutan telah selesai dibuat. Setelah kita membuat larutan NaCl dan juga larutan kapur seperti yang ada di sini, selanjutnya kita akan membungkus biji kacang hijau yang masih utuh dan juga biji kacang hijau yang telah mengalami perkecambahan. Kita bungkus dengan menggunakan kain kasa. Di sini dapat dilihat kacang hijau ini kita bagi 2 seperti ini. Dan kita bungkus menggunakan kain kasa.
Baik, setelah kita membungkus benih kacang hijau dan juga benih kacang hijau yang telah mengalami perkecambahan, selanjutnya kita akan memasukkannya ke dalam larutan yang berisi ke dalam botol atau wadah yang berisi larutan garam maupun larutan kapur. Di sini saya telah mengganti wadah larutan yang memiliki tutup yang rapat sehingga udara tidak dapat masuk. Baik, pertama kita akan masukkan biji kacang hijau ke dalam satu larutan garam dan satu ada larutan kapur yang sudah kita lalui. Di sini kacang terbungkus tidak boleh menyentuh air. Kemudian kita aduk rata seperti ini. Dan satunya lagi kacang terbungkus, benih terbungkus kita masukkan ke dalam larutan garam. Setelah kita lalui untuk benih. Seperti ini. Itu juga ada kecambah. Tidak boleh menyentuh larutan yang ada di dalam wadah toples. Setelah kita memasukkan benih maupun kecambah kacang hijau kepada wadah yang berisi larutan garam maupun kapur, selanjutnya kita akan mendiamkannya selama 24 jam untuk mendapatkan hasilnya. Baik, setelah kita diamkan benih yang telah dibungkus selama 24 jam dalam larutan garam maupun kapur, selanjutnya kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi dalam wadah. Baik, pertama kita akan melihat pada wadah pertama, yaitu larutan garam yang dimasukkan benih. Kita lihat di sini ada sedikit embun. Selanjutnya pada benih yang berkecambah yang dimasukkan dalam larutan garam, di sini ada memiliki banyak embun, lebih banyak dari biji yang ada dalam larutan garam. Selanjutnya yaitu pada larutan kapur pada kecambah yang dimasukkan ke dalam larutan kapur, di sini memiliki banyak embun, dapat dilihat memiliki banyak sekali embun. Dan selanjutnya pada benih yang kita masukkan ke dalam larutan kapur tidak memiliki embun sama sekali. Sehingga dari keempat ini dapat kita urutkan yang menghasilkan banyak sekali embun, yaitu pada kecambah yang dimasukkan ke dalam larutan kapur, kemudian pada kecambah yang dimasukkan ke dalam larutan garam, selanjutnya yaitu pada biji yang dimasukkan ke dalam larutan garam, dan terakhir pada benih yang dimasukkan dalam larutan kapur. Baik, itulah tadi hasil praktikum laju respirasi yang saya bawakan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.